Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, kalau mau hasilnya seperti ini, jangan lupa saksikan video full durationnya sesaat lagi. Kita lanjutkan. Untuk tahap awal, saya biasanya lap dulu medianya yang mau dicat dengan menggunakan tacklot ya. Dilap keseluruhan sampai bagian sisi-sisi tepi, dilap semua sampai bersih. Nah, itu kan ada kotorannya. Dan nanti sehabis di tacklot saya akan kasih degreaser. Fungsi dari degreaser itu untuk menghilangkan minyak-minyak yang ada di media ya. Siapa tahu kita pas lagi amplas ya kemarin, tangannya ada kotor, kena oli, kena apa kan, ini bisa diatasi atau mengantisipasinya dengan menggunakan degreaser. Oke, dan degreaser yang saya gunakan ini mereknya dari Top Gloss. Untuk degreaser ini tidak terlalu tajam ya. Kenapa saya bilang tidak terlalu tajam? Karena untuk diaplikasikan ke media itu dia tidak menggerus antara epoksi ataupun cat kalau digunakan, jadi itu aman. Nah, dan untuk degreaser ini sudah selesai. Kita lanjut setting untuk spray gunnya. Untuk settingan spray gun, untuk buka pola lebarnya saya buka sampai 2,5 uler ya. Dan anginnya saya kira-kira untuk perkiraan anginnya, perkiraan itu antara 2 bar sampai 2 bar kurang ya, enggak lebih dari 2 bar. Dan usahakan setiap mau menggunakan spray gun atau mau mengaplikasikan cat ke media, usahakan disetting dulu spray gunnya ya, biar nanti enggak kalang kabut pas waktu ngecat kok spray gunnya kurang gini. Jadi untuk teman-teman yang belum mendapatkan settingan yang pas, usahakan disetting dulu ya. Dan lanjut kita aplikasikan ke media. Dan untuk takaran cat ya teman-teman, saya menggunakan rasio catnya 100, untuk thinnernya itu 80%, antara 1:80% lah. Itu perbandingan yang saya pakai untuk mendapatkan hasil yang enggak terlalu bubur ya. Dan ini saya aplikasikan ke 2 layar. Untuk yang pertama, untuk tadi ya jarum untuk keluar catnya atau base nya itu saya buka cuman 2,5 uler, sama seperti pola lebarnya. Dan saya untuk overlapnya kasih nggak terlalu rapet ya, karena pola lebarnya saya nggak, atau patternnya saya nggak buka full. Kenapa saya nggak buka full? Karena kompresor saya kecil, cuman 1 HP yang direct atau yang kompresor mini pakai oli itu loh. Nah, itu trik-triknya seperti itu untuk mengurangi tekornya kompresor pakai spray gun tipe ini ya. Untuk spray gunnya kemarin saya baca di manual booknya itu sekitar 100 liter per menit ya. Untuk kompresornya di kisaran 150 liter per menit, jadi itu lumayan aman.
dan usahakan di bagian tepi yang dekat kaca seperti tadi yang ditunjukkan itu kan tadi sudah dibersihkan. Nah ini disawer-sawer agar catnya masuk ke dalam, karena kacanya nggak dibuka, karena kacanya juga masih bawaan pabrik, jadi coro jawane eman-eman lur, lebih baik gak usah dibuka, ditutup aja. Tapi saya maksimalkan untuk area yang belakang juga dicat, area depan biar nggak kena overspray, jadi saya kasih kipas di bagian, nah di bagian sini saya kasih kipas ya. Ini untuk layar kedua, jarumnya saya buka pol untuk keluar catnya, dan untuk patternnya saya juga buka pol ya, jadi gerakannya lebih cepat dari yang pertama tadi. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan kompresor kecil, bisa nanti saya kasih triknya, cara settingnya gimana. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya kasih triknya ya. Untuk layar yang kedua ini saya kasih overlapnya rapat. Kenapa? Agar nanti enggak ada yang tertinggal ya. Karena epoksinya juga warna hitam dan catnya juga warna hitam, supaya cepat nutup dan dasarannya tidak pakai terlalu tebal. Maaf, biar catnya enggak terlalu tebal dan hasil dan kualitasnya itu juga bisa bagus. Kenapa bisa bagus? Karena cat yang terlalu tebal itu biasanya ya keringnya lama, satu, dan dua itu biasanya yang terjadi bisa absorb, atau nanti setelah beberapa bulan itu walaupun dipoles itu akan drop kembali. Nah ini ada salah satu kejadian ya kemarin ya, ada salah satu konsumen yang tanya, Mas kenapa mobil saya kok kilapnya cepet kusam gitu. Kan kemarin saya sudah bilang ya dari konsumennya, Pak kalau cat siram ini cat udah beberapa lapis ya Pak, kalau nanti ada dropnya itu bukan tanggung jawab dari saya, karena saya sudah mengingatkan Bapak ini seharusnya dikerok total. Karena apa? Karena catnya udah terlalu tebal. Nah dari itu teman-teman harus mengedukasi konsumen, biar konsumen tahu juga nanti jangka panjangnya gimana, terus kualitasnya gimana. Dan sebagus apapun cat, kalau sudah berlapis-lapis sama aja. Cuman gini ya, kesannya catnya pakai bagus, tapi untuk jangka panjang sama saja, karena pondasinya itu sudah jelek dulu, karena pondasinya sudah terlalu tebal catnya ya. Cat yang tebal itu nggak bagus. Mohon maaf, itu pendapat dari saya pribadi ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang punya pendapat lain, mohon maaf sekali karena ini pendapat saya. Mohon maaf ya, untuk saya pribadi seperti itu pendapat saya untuk cat yang terlalu tebal. Dan ini untuk layar yang kedua itu hasilnya alhamdulillah begini. Oh ya, saya jelaskan tadi ya, untuk spray gun saya tadi saya gunakan nozzle 1.2 dan hasilnya seperti ini dengan rasio thinner 1:80% thinner. Dan setelah jeda 15 menit saya akan mengaplikasikan clear coat yang pertama dengan menggunakan spray gun dari Garasi Rosok. Mohon maaf ya Kang, saya upload spray gun yang katanya rusak kemarin, karena spray gun ini kata beliau rusak, jadi saya geber terus, saya ulik ya kenapa bisa dibilang spray gun rusak, padahal saya sendiri pakai spray gun ini kok kesannya katanya spray gun rusak, tapi hasilnya kok seperti yang di depan tadi, hasilnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan pernah minder dengan menggunakan alat. Satu, alat itu ada tingkat borosnya, terus tingkat flatnya itu gimana. Nanti insya Allah kalau saya punya
waktu dan ada spray gunnya, saya akan jelaskan perbedaan antara spray gun modif dan non modif ya. Dan untuk layar pertama saya sawur-sawur, nggak terlalu tebal ya, untuk bukaan keluaran partikelnya atau media lah lur ngantuk kayaknya. Untuk keluaran catnya atau clearnya, mohon maaf ya, itu saya buka cuma 2 ulir. Dan untuk patternnya saya buka bener-bener full. Untuk kemarin yang ada di kap mesin yang Fortuner kemarin juga sama, saya buka full untuk patternnya. Seperti itu ya, yang teman-teman kemarin lihat seperti itu patternnya. Kalau yang belum lihat nanti bisa dicek di YouTube saya. Dan untuk layar pertama kalau dari jauh seperti ini ya lur. Mohon maaf keadaannya apa adanya ya, karena saya bertempat di desa, jadi tempatnya kayak gini ya, di pegunungan Gunung Kidul, tepatnya di Umbul Rejo Ponjong. Nanti teman-teman yang pengen main ke sini monggo silahkan, mau silaturahmi silahkan. Dan saya percepat saja. Oh iya, mohon maaf, hampir kelupaan. Untuk clear coat-nya saya pakai clear coat glasurit yang HS dengan rasio perbandingan 21. Thinnernya saya pakai 5%. Mohon maaf ya, untuk racikan clearnya saya nggak kasih lihat karena apa, nanti durasi videonya terlalu panjang, karena proses raciknya kan clearnya saya pakai yang biasanya galonan, jadi lumayan lama ya, ribet, segmennya juga belum dibuka jadi terlalu lama. Nanti insya Allah akan saya kasih ke video selanjutnya ya, biar nggak terlalu panjang. Dan untuk hasil yang layar pertama seperti ini, nah katanya spray gun rusak loh. Nah bisa dilihat ya, untuk jerukannya saya suka, bagus, tertata rapi, nggak besar kecil ya. Ya bisa dibandingkan dengan spray gun yang konvensional, karena ini spray gun yang tipe HVLP ya, karena lubangnya udah besar semua, jadi tipenya masuknya ke HVLP bukan LVMP. Dan ini untuk spray gunnya pakai Awarita K350, maaf, yang lawas ya, atau yang keluaran dahulu yang pakai tabung aluminium. Dan untuk layar yang kedua, pattern saya buka full, jarum saya buka full, dan overlap sama seperti yang di awal, saya kasih rapet juga. Mohon maaf, masker respiratornya saya lepas karena tadi udah kena clear yang pertama ya, itu agak buram, dan saya mengantisipasi ini pakai masker biasa, mohon maaf. Dan juga saya kasih kipas di belakang saya supaya clearnya itu nggak kehirup. Dan saya agak tahan nafas ya, pas clear ada yang nyamuk itu agak kena muka, mau masuk ke pernafasan, saya tahan nafas. Untuk teman-teman usahakan safety selalu ya, jaga paru-paru, jaga kesehatan biar bisa selalu berkarya. Intinya jaga kesehatan, karena bahan kimia tidak bagus untuk kesehatan kita ya. Dan usahakan dicari bagian-bagian yang belum benar-benar kena clear. Tapi alhamdulillah ini sudah kena clear coat semua, nggak ada bagian yang terlepas ya dari clear coatnya.
Dan inilah hasil dari layar yang kedua. Alhamdulillah hasilnya menurut saya cukup memuaskan ya, walaupun dikatakan spray gun rusak. Nanti kalau clear yang tipe HS nanti ini akan menata sendiri. Dan itu ada nyamuk yang nempel ya. Nah, bagian atas tadi yang pojok itu. Dan hasilnya seperti ini, jerukannya rapi, enggak terlalu besar-besar ya. Untuk spray gun yang ini, maaf tadi saya enggak lupa menjelaskan. Spray gunnya nozzle-nya pakai nozzle 08, tapi sudah dimodif ya, agak dibesaran sedikit ya. Kata beliau Kang Garasi Rosok itu nozzle-nya 1.3. Dan inilah hasil akhirnya lor. Ini sebelum dipoles ya, belum masuk pemolesan. Hasilnya seperti ini. Jadi bisa dilihat sendiri ya hasilnya gimana. Dan kalau mau hasil yang bagus, usahakan kerja yang teliti ya. Jangan sampai mengulang, habis dicat harus diamplas. Seperti itu, boros bahan juga dan boros waktu, intinya seperti itu. Dan untuk teman-teman yang maaf ya baru belajar atau baru mengenal di dunia painting, dan usahakan kerja yang bagus ya, atau kerja semaksimal mungkin, jangan terburu-buru, jangan pernah mengerjakan ke media itu pas posisi lagi kacau pikirannya ya, atau ada pikiran lain. Usahakan seselau mungkin dan seteliti mungkin biar hasilnya maksimal. Maaf ya, karena ini medianya sudah kering, saya sudah jemur dan saya juga sudah pasang ke mobilnya ya. Mohon maaf enggak terlalu terlihat mobilnya. Dan ini bertepat di benar-benar pinggir sawah ya. Nah, teman-teman kan jadi tahu tempat saya atau desa saya itu benar-benar di pegunungan ya, benar-benar alar kadanya. Oke, terima